Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian. Gimana kabarnya viewers Diki Aden Aryan Channel? Pastinya kalian sehat dan semangat selalu ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Oke. Nah, jadi kemarin kita sudah masuk ke transmisi sistem ya sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kita udah lagi berlanjut nih ya ke counter shaft power shift ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi power shift itu kan dibagi menjadi dua ya, ada yang planetary, ada yang counter shaft sahabat-sahabat sekalian. Kemarin kita sudah masuk yang planetary gear set ya, sistem ya, cara kerjanya. Nah sekarang kita masuk yang ke counter shaft untuk yang power shift ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, langsung saja bagi sahabat-sahabat sekalian yang baru pertama kali menonton channel Diki Aden Aryan, jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga jangan lupa di like dan share-nya. Oke, langsung saja cekidot sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah masuk ke counter shaft ya. Jadi perbedaannya dengan planetary tipe transmisi ya. Jadi kalau counter shaft itu dia biasanya ada beberapa shaft sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi yang saya bahas di sini itu biasanya dipakai di heavy equipment atau alat berat yang mana transmisinya yang jelas dia lebih kompleks ya untuk konstruksinya sahabat-sahabat sekalian. Nah ini kita bisa lihat di sana ya, foto yang saya tampilkan di layar itu ada 5 shaft di dalam transmisi sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau di gambar memang dia posisinya memanjang seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian, tapi di aktualnya itu enggak sih. Di aktualnya dia shaftnya itu ada di posisi keliling gitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi lebih padat ya, lebih ke arah bundar gini ya sahabat-sahabat sekalian, bukan memanjang ya. Hanya saja memang di bagian transfer gear itu memang memanjang karena biasanya ini dipakai di unit-unit terutama grader sahabat-sahabat sekalian ya. Motor grader itu engine-nya di atas, kemudian dia ditransfer ke bawah ya melalui transfer gear sehingga dia posisinya berjenjang naik turun ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, jadi di counter shaft tipe transmisi ini ya, itu sama kontrolnya dia dengan cara ada oli hidrolik pressure pilot ya sahabat-sahabat sekalian yang mengengage disk dan plate ya. Jadi di setiap gear yang ada di shaft ini itu sejatinya tidak terkoneksi langsung dengan shaft sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dia free aja ya. Jadi ada shaft kemudian ada gear ya. Nah gearnya itu sebenarnya dia nggak connect secara spline ya, nggak terkoneksi langsung, dia pakai sleeve bearing aja. Jadi gearnya itu free aja. Kalau shaftnya diam ya gearnya bisa mutar, begitu juga sebaliknya sahabat-sahabat sekalian. Akan tetapi dia dihubungkan oleh display sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau dia mau dikoneksi antara shaft dan gear yang terpasang di sana ya, maka displaynya itu engage sehingga shaft dan gearnya itu bisa connect dan berputar bersama sahabat-sahabat sekalian ya, searah dan dengan RPM yang sama pastinya. Nah, jadi seperti itu prinsip kerja dari counter shaft tipe transmisi ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, nah bisa kita lihat di sana sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada beberapa disk cloud ya, yang mana dia akan mengaplikasikan satu gear speed sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, di sana ada low forward, kemudian high forward, yaitu di sklatnya satu-satu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah itu yang mengkonek masing-masing gear perwakilan dari aplikasi satu speed itu sahabat-sahabat sekalian ya. Nah di shaft yang kedua ya, mohon maaf yang ketiga itu ada disklat untuk reverse ya. Kemudian dia di sebelahnya juga ada disklat untuk yang second ya sahabat-sahabat, atau klat kedua. Udah ada klat ketiga yang di shaft keempat, dan sebelahnya itu ada untuk yang clutch pertama ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi pada intinya tenaga atau aliran putaran dari engine ya ke torque converter dan masuk ke transmisi itu ditransmit oleh satu shaft input, kemudian dia disambungkan dengan shaft
yang lain sahabat-sahabat sekalian ya. Sambung shaft kedua, sambung shaft ketiga, kemudian sambung shaft keempat, dan yang terakhir adalah shaft output ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana masing-masing itu ada gear yang berputar spline ya, tidak terkoneksi langsung dengan shaft. Akan tetapi kalau dia dibutuhkan untuk mencapai satu gear speed ya, misal speed 1, speed 2, speed 3, nah itu dia ada beberapa clutch tertentu yang dipakai untuk mengaplikasikan gear speed tersebut ya sama-sama sekalian ya. Jadi ketika dia diaplikasikan misalnya speed 1 ya, maka yang engage adalah low forward, kemudian yang first ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian cara kerja dari counter shaft tipe power shift ini ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah kemudian setelah kita membahas tipe transmisi ya yang ada di alat berat ya, ada planetary tipe, kemudian ada counter shaft tipe. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kontrol transmisi sahabat-sahabat sekalian ya. Umumnya dia pakai elektronik dan juga hidrolik ya sahabat-sahabat sekalian. Ada yang hidrolik saja ya atau mekanikal saja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas ya sahabat-sahabat sekalian yaitu kontrol transmisi dengan tipe manual transmission control valve sahabat-sahabat sekalian ya. Ciri-cirinya apa ya? Dari tipe manual transmisi control valve ini ya, dia menggunakan lever linkage sahabat-sahabat sekalian ya, tidak menggunakan elektronik ya. Bisa kita lihat di sana sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada spool ya pada control valve transmisi ini ya. Itu komponen utamanya adalah dia ada dua. Yang pertama adalah directional spool untuk arah ya, mau maju atau mundur nih. Nah, kemudian ada speed selector spool ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau speed ini dia mau dia di speed 1, 2, 3, 4. Nah, ini kecepatan sahabat-sahabat sekalian ya. Semakin tinggi speednya semakin cepat, semakin rendah speednya semakin lambat tapi torsinya lebih ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk di control valve tipe manual ini itu ada juga komponen penting ya, yang mana dia disebut dengan modulating relief valve sahabat-sahabat sekalian. Jadi modulating relief valve ini fungsinya adalah untuk menghaluskan ya, atau fungsi sebagai cushion ya atau bantalan, di mana engagement dari satu gear speed ya, misal speed 1, speed 2 itu harus mulus sahabat-sahabat sekalian, harus lembut sehingga tidak terjadi kejutan ya pada transmisi sahabat-sahabat sekalian ya ketika perpindahan speed ya. Nah, jadi kalau ada transmisi yang kasar gitu ya pada saat dia shifting, biasanya modulating valve-nya ini udah rusak sahabat-sahabat sekalian, atau dia buntu ya, apa namanya ini, ada orifice ya, penyempitan aliran ya. Ini komponen penting juga di modulating valve, itu buntu biasanya sahabat-sahabat sekalian ya, atau dia jebol ya, itu dia akan biasanya kasar ya sahabat-sahabat sekalian, atau bahkan tidak bisa engage sama sekali ya, karena dia harus melewati modulating dulu sebelum ke directional card ya sahabat-sahabat sekalian, atau directional spool ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, tipe yang kedua adalah untuk sistem kontrol transmisi, itu electronic transmission control valve sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi kalau electronic transmission control valve ini dia ciri-cirinya adalah tidak dikontrol lagi dengan linkage ya atau koneksi labrang ya, itu tidak lagi. Dia dengan elektronik sahabat-sahabat sekalian ya. Ciri-cirinya itu ada solenoid di control valve-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, solenoid ini di energize ya, power dari controller biasanya sahabat sekalian, controller atau ECM transmisi ya. Untuk prinsip kerjanya sama, hanya saja yang menggerakkan spool itu adalah dari solenoid ya sahabat-sahabat sekalian ya. Aktuatornya adalah solenoid ya, eksekutornya solenoid, sehingga spool bisa bergerak mau dia maju atau mundur, kemudian speednya berapa ya. Nah, itu dia dikontrol ya oleh solenoid ya untuk yang electronic transmission control valve ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kelebihannya apa sahabat-sahabat sekalian? Kalau udah electronic
kontrol ya, dia lebih simple sih sahabat-sahabat sekalian untuk troubleshootingnya ya. Jadi kita tidak perlu melakukan adjustment dengan linkage lagi atau labrang lagi, karena cukup merepotkan ya kalau kita melakukan pengejasan pada linkage ya. Kadang-kadang dia kasar ya, terlalu panjang adjustmentnya, kasar, kadang terlalu kurang, jadi terlalu soft, terlalu lembut, malah nggak enjet gitu ya. Tapi kalau udah elektronik, dia sudah diatur oleh controller sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, biasanya umumnya itu solenoid ini itu memiliki hambatan, yaitu 33 ohm ya pada umumnya. Akan tetapi kadang-kadang tiap unit itu berbeda juga sahabat-sahabat sekalian. Ada yang untuk direksionalnya itu hanya 9 ohm saja. Nah, untuk yang mengenergize itu umumnya 24 volt ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, nanti tergantung unitnya dan tergantung produknya ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Jadi dari jenis-jenis transmisi, yaitu counter shaft tipe transmisi, dan juga untuk transmisi kontrol kita sudah masuk ke manual kontrol transmisi dan elektronik kontrol transmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, nantikan part selanjutnya ya, yaitu terkait dengan SCPC dan juga individual kontrol modul ya sahabat-sahabat sekalian. Dan juga ICM atau individual clutch modulating. Baik, dari saya cukup sekian ya. Channel Diki Aden Arayan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.